Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini ya contoh perhitungan ini sepintas nanti saya ajari juga nih. Nanti saya ajari juga pertemuan berikutnya lah ya. Nah, ini adalah kadar air ada dua, ada basis basah, basis kering. Kalau basis basah itu kebanyakan kita untuk industri pertanian. Kalau basis kering itu adalah biasanya kita hitung untuk bahan industri. Kenapa pakai basis kering? Supaya terlihat angkanya. Contoh, logam mulia itu butuh pengeringan nggak? Saya tanya. Emas kayak gitu butuh pengeringan nggak ya? Butuh nggak? Ada tuh dulu yang membuat waktu sama anak esensi juga, dia kebetulan kerja di emas, dia sekali produk itu rata-rata dia bisa 500 kilo per hari gitu. Dia membuat alat pengering emas jadi TA dan dipakai di perusahaan dia. Wah, jos itu. Di perusahaannya di Soreang. Nah, itu ternyata distribusi emas ke Bandung saja itu tidak tercukupi oleh produk itu. Kok bisa, Pak? Bisa. Tadi bikin gelang segala macam gitu kan. Itu butuh dicuci kan ya. Setelah dibuat dari industri perlu penyucian nggak? Penyepuhan. Penyucian ya. Penyucian itu butuh air kan? Nah, kalau ditimbang kan harus tidak ada air ya. Betul ya? Butuh pengeringan nggak itu? Butuh Maksudnya ya? Pak, kalau lihat dari sini, tadi maksudnya logam emas itu menyerap air juga gitu Pak, atau hanya pengeringan di permukaannya saja gitu Pak? Dia hanya permukaannya aja sih. Karena hasil pembuatan. Karena kan logamnya pejal ya. Oh, Kalau pejal hanya bagian permukaan maka cepat waktunya. Itu menit itu. Tetapi dia butuh pengeringan. Artinya mungkin kalau yang biasa dia tidak tahu butuh berapa lama, tapi dengan alat itu dia butuh berapa lama. Itu aja waktu. Dan temperatur butuh berapa gitu. Pasti dia butuh. Toko-toko emas itu dia butuh alat pengering. Pada saat dicuci, disepuh itu dia butuh alat pengering. Cuma waktunya oh, tidak lama karena hanya bagian iya, iya, iya. luar kulit ya. Maksudnya setelah diproses ya Pak ya pengeringan itu Pak ya, setelah Betul, misalnya setelah dibentuk diproses. atau dipanasin gitu Pak ya. Betul. Setelah Bukan diproses, bukan setelah kita gunakan terus mau dijual kita keringkan dulu gitu bukan Pak ya? oke, atau diproduk dari batangan menjadi kalung gitu kan. Oh iya, oke oke dikoi Pak, siap siap. Kayak gitu. Itu bisa. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka kita pakai satuannya BK, basis kering. Karena nilai airnya sedikit. Gitu ya. Nah, ini kadar air bahan awal dan akhir M1, M2 gitu ya. Nah, pertama kan pengurangan bahannya. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah untuk laju. Ya, nanti sebetulnya kalau nanti yang mau diteknik pengeringan itu gampang sih. Di buku saya udah lengkap ya. Rumus-rumus tinggal mindahin aja sih. Ya, nggak sulit gitu ya. Nah, di mana laju aliran udara itu tadi kilogram per second. Nah, di sini adalah bisa tadi pengurangan massa kadar air, contohnya singkong, kilogram terhadap waktu itu juga disebut dengan laju gitu ya. Oke, Reynolds number, gimana Reynolds number ini? Nah, ini ahlinya dari perpindahan panas ya, Kustur, Radi Kustur. Ini profesor senior ini. Ini jagonya perpan nih. Ya, jadi inilah temuan dia. Reynolds number diameter sekian, maka kecepatannya akan diputar ini bisa gitu dengan sistem putaran tadi Reynolds number. Kan biasanya Reynolds number itu rumus yang umumnya apa? Ada yang ingat nggak? Reynolds number itu. Pro, Rho, P per mu ya? ya Muro Pak. Ya, itu kan yang umum ya. Nah, dia menggunakan ini. Nah, sama juga hasilnya gitu ya. Nah, Nusel. Nah, kenapa Nusel perlu? Karena begitu Reynolds number dapat, tadi kecepatan udara segala macam, maka Nusel akan dapat. Nusel untuk apa sih?
tadi. Sinusel ini kan untuk ditemukan tadi berapa putaran tadi sehingga didapatkan nuselnya gitu ya. Nah, ini ada nilai kalor bahan bakarnya, QBB-nya sekian, M-nya sekian gitu ya. Oke. Ya, ini silakan nanti dibaca. Nanti saya kirim. Oke. Ya. Nanti saya kirim, baca, sekalian nanti Anda download aja di SID, nanti saya kirim ya, materinya di SID, Anda tinggal baca saja, nanti kita berikutnya diskusi. Tentunya sebelum diskusi, nanti hasil akhir adalah, nanti kita akan mempelajari cara menghitung bagaimana kadar air sekian menjadi sekian, Pak. Itu Anda di situ dulu dasarnya, basicnya. Kalau Anda itu sudah paham, baru idenya akan banyak. Ya, idenya akan banyak. Tadi bagaimana Pak pengurangan kadar air tadi untuk RH dengan temperatur. Ya, kita akan mempelajari di situ banyak tentang diagram psikometrik. Ya, kuncinya di psikometrik artinya jangan sampai kita cerita temperatur sekian, RH-nya sekian. Begitu nanti di psikometrik aja nggak tahu gimana ceritanya tuh. Teori dasarnya kan itu dulu. Nah, gitu ya. Itu dulu tahu, baru nanti kita menciptakan mesinnya, gitu ya. Gitu. Oke. Ada yang ditanya nggak? Mungkin cukup lah ya. Kuliah perdana kita, nanti saya kirim biar menarik lagi. Saya nggak ada PR dulu deh, nanti aja ya PR-nya ya. Biar senang dulu lah. Ada yang ditanya nggak? Silakan. Ada yang ditanya? Pak, saya nanya, tapi Ya. ini general banget sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada nggak sih Pak yang mempelajari teknologi pengeringan untuk beton gitu Pak? Apa? Mengingat pengeringan beton Pak. Ya ada yang sudah melakukan kajian gitu terkait pengeringan beton, karena kan selama ini yang saya tahu ya kalau di jalan-jalan dia pengeringannya masih alami tuh. Ya. Apakah ada yang melakukan kajian Kayaknya belum dong. pengeringan beton sehingga tidak perlu terlalu lama gitu? Biasanya kan harus 30 hari gitu. Betul. Sampai sekarang belum tuh. Bisa juga tuh kalau mau menciptakan tuh. Kayaknya belum, Chen. Belum ya Pak Karena ya? gini, Atau karena memang beton ada tapi nggak worth it gitu. ya, terlalu mahal. betul. Kenapa orang tidak melakukan pengeringan itu? Tadi tidak balik modal. Udah digelar aja juga kering sendirilah, gitu kan? Maka butuh contoh nih, Anda habis ngecor rumah aja ya. Walaupun pakai alat tuh pengeras ya, itu nggak bisa kan? Langsung dipakai gitu, harus ya sesuai alamiah dulu. Bayangkan kalau pakai alat itu gimana, itu bahannya seperti apa gitu ya. Dan itu orang cuma sekali pakai doang gitu ya. Nah, kecuali tadi untuk jembatan, mungkin dia hanya mainkan di RH aja. Tapi kan itu juga susah, karena disimpannya di ruangan terbuka ya. Ya. Iya Pak. Kalau begitu di ruang terbuka kan susah juga kita membuat. Memang sengaja dia dibuka di ruang terbuka biar kering secara alamiah. Gitu. Bisa sih, tapi kelihatannya orang belum ada yang tertarik ke sana dan biayanya akan mahal. Karena tidak sesuai dengan yang dikeringkan. Gitu. Ya, mungkin gitu ya, Chen ya. Iya Pak. Nah ini kalau terkait rumah Pak, ada yang menarik juga. Memang kalau di rumah ini kalau saya lihat-lihat gitu ya Pak, di YouTube, dia pengeringan beton untuk lantai 2 gitu ya. Misalkan untuk apa rooftopnya gitu. Tapi sekaligus dibasahi gitu. Nah, itu bisa. Yang dimana justru kelembapannya malah jadi naik kan. Betul. Secara logika lah. Tapi justru dia memang tujuannya mengeringkan sekaligus mengisi pori-pori supaya lebih kering pori-porinya sehingga tidak ada bocoran gitu. Nah, itu secara teknologi pengeringan jadi seperti apa Pak? Jadi gini, itu adalah sebetulnya tadi pertanyaannya hampir mirip dengan Mas Denny. Jadi itu untuk dibuat keseimbangan bahan. Karena begini, kalau kita keringkan di atas dijemur, itu kan hanya kulitnya saja. Bagian luarnya aja yang kering ya, bagian dalamnya kan lama keringnya tuh.
Maka supaya seimbang itu dikasih air. Supaya tidak apa? Tidak getas sebetulnya. Tidak getas. Nanti karena kalau itu dipaksa bagian atas aja yang kering, bagian bawahnya masih basah, itu akan gampang ambruk, gampang pecah itu corannya. Gitu. Tujuannya hanya itu sih sebetulnya. Supaya homogen. Selain tadi tidak mudah bocor, supaya homogen dulu dalamnya. Keringnya sama gitu loh. Keringnya dia sama, bersamaan. Ini kering, jadi tertarik. Karena kan kalau perpindahan panas kita kan kemarin belajar. Begitu bahan di atasnya kering, di bawahnya basah akan berpindah. Tapi kan tidak serta-merta langsung pindah kan? Akan lama. Maka dikasih atasnya juga dikasih air supaya seimbang, homogen, supaya tidak mudah retak. Jadi tujuannya cuma itu paling, Sen. Oh iya Pak. Secara tidak langsung apa ini ya? Airnya sebagai media pengantar yang di dalam gitu ya Pak. Betul. Supaya menyeimbangkan pengantar di dalam, bagian luarnya tidak mudah retak. Intinya itu. Coba kalau nggak gitu, pasti retak itu. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Ini mengeringkan beton di atas gitu ya. Nggak usah disiram, pasti retak gitu. Nah, kalau retak di atas sampai bawah retak, artinya apa? Bocor. Ya, bocor ya. Dan bocor, pasti bocor. Walaupun pakai ada jualan tuh anti bocor gitu, tetap aja bocor ya. Gitu kan, anti bocor gitu. Untungnya bukan anti maling, anti bocor. Tetap aja bocor. Saya aja di rumah udah berapa kali tuh, setiap tahun sekali itu saya lem. Tetap aja itu. Nah, itu harusnya itu orang-orang sipil ya belajar ke orang pengeringan ya. Orang sipil kan itu bagian pengecoran itu gimana tuh ceritanya? Iya, betul Pak. Tingkat kekuatan ya, kekuatan bahan gitu ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi menarik sebetulnya. Pak, terima kasih. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Berarti, Pak, terkait tadi seperti beton lah contohnya gitu, Pak. Itu kan ada korelasi antara panas untuk proses pengeringannya, sedangkan NH itu untuk mengatur supaya tidak terlalu panas, contohnya ada terjadi kegagalan seperti keretakan tadi kan Pak ya. Betul. Nah, berarti terkait hal seperti itu kan ada spesifikasi terkait material atau bahan-bahan yang kita mau panaskan, mau kita keringkan gitu kan Pak. Nah itu ada nggak Pak, misalkan saya pengen mengeringkan kopi atau gabah atau apapun itu kan berarti ada klasifikasi produk-produknya itu kan harus misalkan kering dia suhu berapa ataupun pH berapa gitu-gitu. Ada kan Pak? Ada. Nah, itu kayak gitu ada. Standar itu ya Pak. Artinya kan kita kalau misalkan pengen membuat mesin atau alat itu kan misalkan kita acuannya buat produk apa gitu. Nah itu kan hitungnya dari situ juga kan Pak? Betul. Itu gimana Pak standarnya Pak? Nah itu standarnya memang sudah ada. Kalau beton itu memang belum ada ya kalau itu. Nah kalau yang lain-lain ada sih. Contoh begini. Ada. Kalau bahan biji-bijian tadi yang jelas semua itu kadar airnya untuk disimpan. Itu kadar airnya harus 14%. Udah gitu aja. Basis basah. Nah gitu. Itu untuk disimpan. Bagaimana Pak kalau untuk kita diheler atau yang dibagusin lagi? Itu sampai 12 yang bagus. Nah, ada lagi alternatif pertanyaan saya. Nah, sekarang gini. Kalau si perusahaan 120 ton mengeringkan, kadar air saya minta turunkan 1%. Dia mau nggak kira-kira? 14 ini, standar 14, dia pakai 14. Saya bilang kalau mau bagus, bahannya turunkan jadi 13. Kira-kira dia mau nggak? Nggak mau Pak. Kenapa? Nah itu kan berikutnya. Iya. Ya, pertanyaannya. Sudah benar jawabannya nggak mau. Tapi kenapa ya? Itu kan artinya kalau 13% berarti terlalu kering kan ya Pak. Nanti kan bisa jadi contohnya bisa kedepannya lebih cepat pecah gitu atau apapun. Enggak, kalau ke bahan produk bagus. Oh gitu. 13 itu bahan produk bagus. Kenapa itu Pak berarti Pak? Biaya Pak. Oke, biaya enggak juga. Apa tuh? Beratnya Pak, nanti turunnya.
kiloannya menurun. Kadar air 1% itu untuk 120 ton berapa? Bayangkan 1%. Nah, maka dia kalau jual jadi harganya turun dong, rugi. Turun juga, gitu. iya Pak ya. Nah, jadi ada permainan di situ juga. Kadang-kadang dilanggar juga tuh teori gitu ya. Gitu. Dia saya minta tuh yang di Subang itu. Udah kalau mau bagus 13. Wah, nggak mau Pak. Ya, saya nggak tahu. Saya tahu sih nggak maunya. Ini kan, iya Pak. Jadi kalau yang harusnya dari 120 ton itu dikeringkan, itu anggaplah menjadi 110 ton. Kalau kadar air 14, kalau 13 dia menjadi 100 ton. Nah, rugi dong. Gitu ya. Benar ya? Nah, itu ada pertimbangan bisnis, itu beda lagi lah. Kalau cerita bisnis saya susah itu ceritanya. Tapi kalau cerita mutu ya memang harusnya di 13. Jadi itu akan bagus pengeringannya, umur simpannya akan lama pada saat setelah hasil di produk. Kalau tadi umur simpan di 14 itu pada saat belum diproduksi ya, untuk disimpan. Tadi kayak gabah ya gabah aja, belum dijadiin beras. Gitu. Nah, maka kalau sudah jadi beras nih, bagusnya itu dipakum. Bagusnya, tidak boleh udara masuk. Kenapa? Kalau udara masuk ya dia lembab, maka akan menjadi tadi banyaknya kutu segala macam gitu. Sebetulnya dari kelembaban tadi berubah. Nah, diupayakan maka sekarang kan selalu, nah beda lagi nih. Kalau kita makan ciki ya. Kan ciki itu ada yang ditiup digembukin ya. Ya, kenapa ya? Ada pernah nggak makan ciki itu? Padahal isinya sedikit banget tuh. Tapi bungkusnya gede banget ya. Supaya awet Pak. Nah, kenapa kok dibalik ya? Isinya apa sih itu? Udara atau bukan? Udara yang udah divakum kering. Apa? Heat? Tadi apa? Siapa yang bilang hidrogen? Ya udaranya dikasih nitrogen Pak. Nah, nitrogen. Jadi dia tetap kering. Kalau udara pasti mengandung air. Pasti akan lembek. Bayangkan sekarang kalau kerupuk aja ya. Nih gini, saya ada cerita sedikit kerupuk. Ini di rumah makan nih. Anggaplah di A. A itu jarak ke B itu jaraknya mungkin 1 kilo lah ya. Ada jual kerupuk di Tanggung gitu ya. Kan besar tuh blacknya ya. Kerupuknya kan kecil. Begitu Anda makan, itu tinggal separuh. Waktu penuh itu kan masih enak ya, renyah ya. Begitu tinggal separuh, kok alot ya? Bener ya? Betul ya? Makanya si tukang kerupuk tadi, yang alot tadi dimasukin sama dia, dicampurin tuh. Ke yang besar. Gitu ya. Di A, di B dijual lagi. Kok kering lagi ya? Kenapa ya? Bener ya? Iya benar. Dualisme Pak. Ya? Jadi uapnya diserap sama kerupuk yang lain, Pak. Nah, uapnya diserap kerupuk yang lain, maka uap airnya pindah. Maka itulah setelah pengeringan itu perlu dipakem. Beda dengan kerupuk. Kalau kerupuk dipakem ya remek lah. Jangan dikasih tempat yang besar, yang keras. Gitu, beda lagi. Kan dia butuh pelindung. Salah satunya supaya dilindungi ya tadi. Kalau pakai plastik pakai nitrogen. Tujuannya apa? Supaya kering, tidak remek gitu kan. Kalau nggak remek itu, ya orang nggak mau yang beli itu. Walah, sudah hancur gini gimana makannya? Ya, betul ya. Nah, itu ya, pengeringan juga itu. Pengeringan juga, jangan salah. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup Pak. Mungkin ini Pak, pengalaman Pak. Jadi kayak tadi balik lagi ke makanan ya Pak ya. Kayak makanan yang kayak kerupuk-kerupukan atau keripik itu Pak. Kalau udah mulai alot-alot itu Pak, itu saya biasanya saya masukin kulkas Pak. Jadi besok nanti saat saya makan lagi udah renyah lagi tuh Pak. Mungkin konsepnya seperti itu masukin Pak. Kulkas, masa sih bisa renyah? Cuma mengurangi lah Pak, mengurangi kecepatan untuk jadi liatnya gitu Pak. Oh sedikit, tapi kan nggak serenyah itu kan.
nggak serenyah awal kan? Enggak. Kalau daripada kita simpan di luar kan Pak. Ya, sebetulnya itu untuk renyah rasanya sih seakan sama, kecuali dia divakum ya. Kalau divakum, cuma kan artinya nggak boleh lama juga kalau di kulkas. Ada batas, karena itu untuk menstabilkan ya. Kulkas itu sebetulnya yang bagus itu untuk menstabilkan ruangan aja. Nah, beda artinya kita standarkan. Tapi kan dia kadang-kadang karena dingin, kadang menyerap juga ya. Menyerap. Iya betul. Tadi pH-nya dulu kita belum tahu. Tadi bisa jadi menjadi renyah sedikit. Kenapa? Kenapa Mas? Bisa agak renyah ya? Tuh, energi yang ada di kerupuk diserap sama evaporator yang ada di kulkas ya Pak? Iya betul. Tapi nggak bisa banyak kan? Iya nggak bisa banyak kan? Nggak bisa banyak. Bisa itu bisa. 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 Artinya itu sistem evaporasi gitu ya. Sistem seperti itu. Bisa dihitung? Bisa. Masa ngitung kerupuk Pak? Bisa, semua bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Kerupuk Pak. Nggak ada yang nggak bisa dihitung, semua bisa dihitung. Sampai uangnya berapa bisa dihitung juga. Orang energi kan harus begitu. Begitu energi sekian berapa uang yang harus kita modal? Bisa, harus bisa. Ya, intinya kan itu. Begitu uang kan kita keuntungan, begitu atau cash flow-nya berapa atau break-even point-nya berapa, kita harus bisa ngitung sampai sana. Kalau orang energi. Bukan hanya energinya aja. Pak, energi sekian Pak. Efisiensinya. Iya, kalau dirupiahkan berapa? Nah, itu harus bisa ya. Gitu, sampai harus bisa begitu. Itu baru jos itu. Kenapa? Anda bisa ngomong, bisa jual nih Pak, alatnya efisiensi sekian. Selisihnya harga sekian Pak. Wow, worth it nggak nih? Kan akhirnya itu ya. Wow, worth it nggak nih alat nih? Gitu. Itu keputusan terakhir kan? Ya, itu ya. Oke ya. Jadi ini Pak, izin diskusi Pak. Jadi iya. Secara untuk pengeringan ini dari saya tangkap nih Pak, terutama setelah kondisi beton ya Pak ya, yang proses pengecoran itu Pak. Jadi sebenarnya proses pengeringan ini bukan benar-benar kering yang dari seperti makanan, jadi kita hilang benar-benar kandungan airnya gitu ya Pak ya. Jadi harus sampai bisa keripik gitu Pak. Tapi ada istilahnya kita mengurangi kandungan air yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya Pak ya. Kayak tadi dari beton itu kalau emang terlalu cepat pengeringannya itu bakalan jadi getas atau jadi crack ya Pak ya, jadi malah jadi bocor gitu efeknya Pak ya. Jadi sebenarnya tetap harus ada pengaturan atau pengontrolan proses penguapannya juga gitu ya Pak ya, dari pengeringan ini. Jadi tetap si kandungan air di dalam bahan itu tetap harus ada. Tetap harus diatur juga gitu ya Pak ya. Nggak serta-merta 0% harus jadi kering gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi artinya cuma pengeringan itu artinya kita kan ingin tahu nih berapa lama sih kering yang alamiah. Nah, tentunya kan kita ingin mempercepat nih keringnya kan gini. Contoh gini ya. Tadi keterkaitan itu. Alat pengering saya itu yang kemarin sistem HPKU untuk mengeringkan itu 120 kg tanpa menggunakan, nah ada lagi nih alatnya, tanpa menggunakan itu namanya swirling, itu 12 jam. Dayanya sama. Dayanya oke, kecil tuh. Dayanya cuma dia setengah PK. Begitu saya menggunakan swirling, keringnya cepat menjadi 6 jam. Tapi saya butuh daya 1 PK. Anda pilih mana? Pilih pakai swirling 6 jam, tapi butuh daya tambahan, atau tanpa swirling, hanya daya setengah PK, tapi 12 jam. Pilih pakai Pak. Tapi hasilnya sama Pak. Hasilnya Pilih sama. Hasil pengeringan sama. Sama. Oh ya 12 jam Pak. Ya? 12 jam Pak. 12 jam. 6 jam saya bisa nyampe Surabaya loh dari Bandung. Pilih yang pakai Pak. Yes. Biar lebih cepat. Ayo pilihan. Oke. Pilih yang pakai biar cepat. Biar cepat. Kalau dari energi ya akan habisnya sama karena yang itu lebih maka lama. perlu dihitung sampai energi yang sama, sampai 1 kilonya berapa harga jual. Kalau hasilnya sama, kita pilih yang 6
6 jam. Walaupun energi pertama memang tadi investnya mahal, itu untuk tadi swirling karena 1 PK. Nah 1 PK itu digunakan berapa lama? Gitu ya. Nah saya akan pilih, ternyata itu saya pilih pakai swirling, itu 6 jam. Setelah saya hitung, alat saya nih ya, alat saya itu hanya per kilo Rp165. Itu baru mengerikan. Belum dihitung investasi belum ya. Investasi alat belum saya hitung. Itu baru ongkos pengeringan. Gitu ya. Ongkos pengeringan. Nah, kalau investasi kan beda lagi. Harga alat berapa, ini berapa. Itu sama Rp165. Itu dengan menggunakan swirling. Tanpa menggunakan swirling malah Rp175. Waktunya lebih lama. Nah, gitu loh. Anda pilih mana? Nah, kalau itu pasti udah jelas pilihannya ya. Kalau itu udah jelas pilihannya ya. Ya, Mas Anggi ya. Kalau itu udah jelas Betul, pilihannya yang ke tepat, situ yang murah. Kita gitu kan? yang lebih murah, Pak. Gitu ya. Nah, itu jadi banyaklah temuan-temuan itu, variabel-variabel itu. Tadi Mas Anggi ini memang betul. Artinya kadar air tidak boleh habis. Kecuali tadi kalau memang untuk dimakan kayak kerupuk kayak gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Oke, Pak, makasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, Pak. Izin, Pak. Mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, mau bertanya terkait dengan laju pengeringan. Itu berpengaruh nggak, Pak, terhadap kualitas dari suatu produk ya, Pak? Karena kan misalnya kayak padi ya, kayak padi, gabah. Itu kan misalnya kalau kita rate-nya di normal itu dengan harapan gitu ya, dengan matahari itu, Pak. Itu kan misalnya review rate-nya sekian gitu, Pak. Nah, kalau kita keringkan dengan secara cepat, itu ngaruh nggak, Pak, terhadap suatu kualitas dari produk tersebut, misalnya ya dari bahan apapun ya, Pak. Apakah kita sebagai orang teknik mesin, maksudnya kita harus tahu juga, Pak, produk saya yang melanjutkan ya, Pak, berarti betul. Tadi. Apakah kita harus tahu dulu produk yang kita mau keringkan itu laju rate-nya berapa gitu, Pak, untuk dikeringkan atau seperti apa, Pak? Betul. Memang harus tahu dulu itu, baca referensi dulu. Yang bagus di pengeringan itu untuk biji-bijian sudah saya teliti banyak, itu lajunya di 0,125. Nah, 0,125 itu berapa kecepatannya? Relatif kalau kecepatan. Maka kalau kecepatan itu kan akan dipengaruhi oleh luas. Gitu ya. Itu ngaruh. Nah, pengaruhnya apa? Kalau saya menggunakan laju itu harus temperatur sekian. Gitu ya, Mas Iwan. Tetapi kalau temperaturnya saya ubah, Pak, laju berubah? Pasti berubah. Karena korelasinya berarti antara laju dengan temperatur dengan kelembaban. Itu aja variabel yang utama. Nah, berarti seperti yang Bapak bilang ya, karena tadi yang maksimum tuh yang Bapak udah teliti kan 6 jam. Berarti sebenarnya secara tidak langsung kita tidak bisa mempercepat waktu pengeringan karena ada batasan laju ya, Pak. Betul. Makanya kita nggak bisa langsung cepat minta 1 jam selesai kering, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ada yang harus dijaga berarti kan, Pak. Betul. Ya. Berarti parameternya tetap ada yang dijaga ya, Pak ya, untuk mendapatkan kualitas itu, Pak. Betul, kualitas tadi. Ya, betul. Karena untuk mendapatkan itu kualitas, karena di dalam bahan itu kan ada beberapa lapisan-lapisan. Karena ada inti, ada lapisan inti, ada lapisan kedua, ada lapisan paling dalam. Nah, lapisan paling dalam itu butuh waktu. Paling cepat itu berapa lama, berapa jam. Nah, kalau 3 jam itu 3 jam sampai itu 6 jam udah hebat sekali itu. Pengeringan. Rata-rata itu di 12 jam. Rata-rata pengeringan itu 12 jam kalau mau bagus kualitasnya. Nah, tinggal kita mengatur tadi adalah bagaimana energinya digunakan makin sedikit. Sebetulnya ada caranya. Kemarin udah saya kasih tahu tuh yang kerja di 120 ton ya supaya hemat energi. Anda nggak usah apa-apain, saya bilang, untuk mengeringkan itu. Anda atur aja intermittent. Nah, apa itu intermittent? Nanti cari ya di Google ya. Apa itu intermittent? Nah, gitu ya.
Nah, itu saya mainkan aja intermittent. Anda sudah mengurangi energi. Nggak usah diapa-apain. Gitu. Sudah dilakukan intermittent belum itu? Segitu itu energinya. Oh, belum, Pak. Oke. Anda mau hemat? Saya bilang, lakukan intermittent itu saja udah cukup. Nggak usah modal apa-apa. Nah, gitu ya, Mas Iwan. Jadi, sebetulnya ada cara. Ada cara lain. Nah, tinggal intermittentnya berapa lama. Nah, anggaplah gini. Jadi kalau kita menggunakan panas kontinu gitu kan gas kontinu ya. Sekarang saya matikan aja 2 jam. Berarti lumayan ya. Kalau pakai gas artinya tadinya dia membutuhkan 12 anggaplah, 12 tabung. Mungkin dengan saya matikan 2 jam bisa pakai sekitar 10 tabung. Lumayan kan 2 tabung ya. Nah kayak gitu contohnya. Kalau sekali ngeringin, kalau sekali sehari berapa kali, tinggal hitung aja. Sebulan berapa, setahun berapa, kan gitu ya. Efisiensi kan juga gitu, 1%, Pak. 1% 1 jam. 24 jam berapa persen? Oke, sehari itu. Seminggu berapa persen? Berapa rupiah? Untuk 1%. 1 tahun? Kecil 1%. Tapi kalau kita hitung kumulatif 1 tahun, hitungannya menjadi jadi besar. Itu sama intermittent seperti itu. Ya. Ya gitu ya, Mas Iwan. Ya, jadi ada cara lagi sebetulnya. Gitu ya. Sebagai referensi itu selalu kita pakai standar referensi yang sudah orang-orang teliti, karena dalam itu juga ada namanya semer, ada namanya yang kita atur gitu akan berubah apa gitu. Tetapi kualitas itu tetap penting. Maka yang dijemur itu orang kadang-kadang begini, Pak, karena panas terus nih Pak, nih. Jadi dijemur 2 hari langsung saya heler Pak. Oke, jadi beras jadi. Setelah jadi beras, besoknya berasnya basah. Kenapa bisa begitu? Karena pengeringannya dipaksa, untuk bagian intinya masih basah. Maka si air itu akan keluar. Maka terjadilah 2-3 hari menjadi apa itu? Beras bulukan gitu loh. Ya. Nah itu. Sebetulnya supaya tidak jadi bulukan gampang juga. Bagaimana caranya? Masukin cold storage. Diatur temperaturnya. Tarik itu tadi, kayak kulkas tadi yang sepintas. Gitu. Tapi kan butuh energi lagi ya. Nah, jadi banyaklah pertimbangannya. Wah, jadi menarik nih, panjang banget Pak jadi ceritanya gitu ya. Dirubah ini akan menjadi gini gitu ya. Dirubah ini jadi gini. Nah, ya seperti itu ya. Oke? Mas Iwan? Ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Mas Fatul, gimana? Ada yang ditanya, Mas? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke. Ya. Ya, saya pikir kalau memang ini saya cukupkan di sini, nanti SID-nya saya kirim, yang materi ini mungkin saya kirim di grup aja dulu biar dibaca-baca ya. Nanti sama yang buat besok biar dibaca-baca dulu, karena ada yang saya ubah-ubah juga sih, supaya lebih menarik gitu ya. Saya lebih menarik. Karena kalau itu aja nanti nggak menarik ya. Nanti link-link video untuk nonton nanti saya kasih juga. Silakan ditonton video YouTube siapa gitu ya, biar menarik ya.